Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sofi Channel. Kali ini Mama Sofi mau membuat roti gepeng yang pernah viral ya teman-teman. Dan ini tuh rasanya enak banget. Isiannya unti kelapa yang sangat gurih, enak banget ya. Nih mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana Mama Sofi membuatnya? Yuk simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya. Untuk bahannya ini aku punya 1 butir kelapa yang kecil ya, udah aku parut. Ini kelapanya yang setengah muda ya, jadi dia tuh yang seperti untuk urap seperti ini. Dan juga ada 60 gram gula merah dan 1 daun pandan ya biar wangi. Untuk langkah yang pertama ini tinggal aku masak ya air ya supaya mendidih 200 ml ya teman-teman, untuk mencairkan si gula merah ya. Ini aku juga taruh untuk daun pandannya. Dan ini aku pakai sejumput garam ya untuk campurannya biar tambah gurih. Dan ini ada kelapa parut yang muda, ini kita campurkan ya teman-teman, nih sampai tercampur rata seperti ini. Dan itu agak mengering ya, biar nanti si unti kelapanya itu awet ya teman-teman. Kita koleh-koleh sampai tercampur rata. Bila kurang manis bisa ditambah dengan gula pasir ya, sesuaikan dengan selera. Untuk gula pasirnya bisa 1 sendok sampai 2 sendok makan ya. Ini kita aduk, tunggu sampai dia kering ya. Untuk bahan rotinya ini aku punya 200 gram terigu ya teman-teman. Dan ini ada air bening, ini air putih, ini sekitar 100 ml. Dan ini anget kuku atau suam-suam gitu. Dan ini dikasih vermipan 1 sendok teh serta gula pasir 1 sendok makan ya. Dan ini juga ada kuning telur 1 butir ya. Kita aduk dulu sampai tercampur rata antara gula dan vermipan ke dalam air ya biar larut, baru ditutup ya. So, kita tunggu sampai mengembang ya. Caranya biar tahu raginya aktif ya, berbusa gitu. Selanjutnya ini tinggal aku mau kasih susu bubuk ya tadi sekitar 1 sendok makanan ya teman-teman. Kita aduk sampai merata terlebih dahulu, baru kasih sejumput garam dan juga kuning telur ya. Kita aduk sampai tercampur rata seperti ini sampai dia berbulir gitu, ataupun enggak ya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting udah tercampur rata. Dan ini tinggal margarinnya, ini aku pakai margarin susu ya biar lebih wangi, lebih enak ya terasa susunya. Aku pakai margarin susu, tapi kalau kalian nggak pakai margarin susu juga nggak apa-apa ya, sesuaikan dengan selera aja. Dan ini untuk si vermipannya, dia udah aktif ya, dia tandanya udah berbusa. Lanjut kita masukkan aja ke dalam adonan si terigu ya. Belepot banget ya dari tadi ngisi suaranya ya teman-teman, mohon maaf. Lanjut ini aku kasih pasta pandan ya, nih sambil nuangin si ragi juga sambil nuangin pasta pandan sedikit aja ya, atau sesuaikan dengan selera. Dan setelah seperti ini kita bisa menggongsonya dengan tangan aja, tapi tangannya udah bersih ya teman-teman, dicuci dulu biar gampang. Ini pakai tangan ya seperti ini sampai dia itu kalis ya, nggak nempel ke baskomnya. Ini kita aduk sebentar, dan ini tuh nggak terlalu yang butuh tenaga ekstra gitu, jadi yang penting dia kalis tercampur rata gitu seperti ini ya teman-teman. Dan warnanya juga nanti akan merata ya. Nih ini gampang banget ya teman-teman. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Terima kasih yang udah selalu support channel aku, dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share. Terima kasih, salam kenal dariku ya. Dan sudah seperti ini ya untuk adonan rotinya. Kita tinggal diamkan, kita tutup rapat sekitar 45 menitan atau sampai 1 jam ya, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing.
Lanjut, ini aku siapkan alas adonan dan ini tak kasih minyak ya untuk tangan, dan alas adonannya juga diolesi minyak tipis-tipis ya teman-teman, seperti ini. Dan ini udah sekitar 45 menitan ya teman-teman, adonannya udah mengembang. Nah, kalau kita pakai minyak tangannya jadi dia ngelengket ya, kita ambilnya juga gampang. Dan seperti ini nanti tinggal kita timbang-timbang aja mau jadi berapa piece ya. Dan kalau aku ini tak timbang beratnya 30 graman ya teman-teman. Nih kalau misalkan kelebihan bisa dikurangi, untuk beratnya menyesuaikan ya. Kalian mau dijual harga berapa ya untuk rotinya? Ini aku yang ukuran kecil-kecil aja ya teman-teman. Nih kita bagi dua lalu kita bagi-bagi, jadi nanti itu jadinya 12 pisan ya teman-teman. Dan setelah 30 gram seperti ini tinggal kita bulat-bulatkan nih sambil dicubit-cubit ya, biar itu blondo banget gitu ya teman-teman, bundar banget dan rapih ya. Seperti ini lakukan sampai selesai semuanya ya, menimbang. Dan ini dia hasilnya, blondo-blondo sekali ya untuk adonan rotinya. Lanjut ini tinggal aku tutup kurang lebih selama 30 menitan ya. Ini aku tutup sama serbet bersih ya. Kalian mau pakai apa juga boleh ya, sesuaikan dengan selera yang ada di rumah kalian. Dan setelah 30 menitan dia udah mulai mengembang ya. Nih kita geser-geser dulu, jadi yang satu seperti ini kita gepengkan seperti ini, makanya nanti disebut roti gepeng ya, ternyata seperti itu. Jadi itu enggak melentung gitu tapi gepeng. Lanjut ini tinggal aku kasih unti kelapanya seperti ini, sesuaikan dengan selera. Untuk unti kelapanya mau 1 sendok makan ataupun 2 sendok makan, sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Setelah itu kita satukan kulitnya seperti yang di video, lalu dicubit-cubit gitu biar lebih rapi lagi ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut ini untuk roti yang kedua ya, jadi kita gepengkan lalu kita gilas, rapikan selebar mungkin ya sebisa kita, terus tinggal kita isi dengan unti kelapa sekitar 1 sendok makanan ya. Dan ini kita tinggal lipat-lipat lalu cubit-cubit ya, lakukan sampai selesai semuanya. Ini udah aku isi semua ya teman-teman, nanti tinggal aku tutup kembali. Dan ini unti kelapanya itu masih ya, tuh dari 1 butir kelapa kecil ini masih banyak. Ini berarti bisa untuk 2 adonan, 2 resep ini ya, bisa untuk 24-an di kelapanya. Lalu kita tutup dulu, kita tunggu setengah jaman ya. Udah mengembang ya teman-teman, ini tinggal aku panggang di teflon atau di frying pan gitu. Ini aku pindahin ke wadah biar gampang ngebawanya ya teman-teman, ke kompor seperti ini, jadi dia nggak lengket ya teman-teman tuh. Nih. Lanjut ini siapkan teflon, lalu aku mau panggang ya ini si bolunya. Ini ya, karena aku teflonnya kecil jadi aku 4 ya, 3 kali gorengan seperti itu. Lalu tinggal aku tutup dulu sekitar kurang lebih 5 menitan dengan api yang paling kecil ya, biar nggak cepet gosong ya teman-teman, biar matang tapi nggak gosong. Dan ini setelah 5 menitan ya teman-teman, kita buka dulu wadahnya. Ini kebetulan itu aku lagi hilang ininya ya teman-teman, murah atau baut ya, jadinya aku ambil aja tutupnya seperti itu. Terus kita ambil untuk kuenya ya. Lanjut ini kita tinggal panggang aja untuk rotinya, dan dia tuh ngembang ya. Dan ini kita bisa balak-balik supaya nggak cepet gosong ya, sambil kita gepeng-gepengin karena ini juga namanya roti gepeng ya, jadi ini rotinya nanti berbentuk gepeng. Nah seperti ini, lakukan sampai selesai semuanya. Dan ini menurut aku ini udah garing ya, kita udah bolak-balik, ini tinggal proses penirisan ya teman-teman. Dan untuk lanjutan gorengan yang berikutnya, jadi ini api kompornya aku pakai api yang kecil. Lalu nih kalau udah panas nih aku oleskan margarin tipis-tipis ya teman-teman. Dan ini tinggal aku masak aja, tutup selama kurang lebih 3-4 menitan sampai dia mengembang sedikit ya. Dan lalu kita buka, baru dibolak-balik ya supaya nanti warnanya merata ke kuning-kuningannya, sambil ditekan-tekan biar dia gepeng ya teman-teman, karena ini namanya roti gepeng viral ya.
ternyata membuatnya semudah itu ya teman-teman. Ini aku baru pertama kali bikin ya, dan ini cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Ini enak, murah meriah bahannya, yang pasti buatnya juga sangat mudah. Dan alhamdulillah roti gepengnya udah jadi ya teman-teman. Ini masih anget, enak ya. Tapi kalau mau untuk dibungkus bisa tunggu sampai tunggu sampai dingin ya, atau suhunya turun. Dan ini aku siapkan plastik OPP 10x10, dan juga ada itu kertas rotinya ya di bawah seperti ini, paper cup ya, paper cup yang sedang ya. Ini tinggal kita taruh, dan hasilnya seperti ini. Bisa ditambah dengan stiker atau brand kalian masing-masing biar lebih cantik ya teman-teman. Tuh, menarik banget kan ya. Dan ya, alhamdulillah ini udah jadi ya. Dari modal tepung terigu 200 gram bisa jadi roti gepeng yang 12 piece ya. Ini enak, murah meriah ya teman-teman. Dan ini aku mau cobain aja untuk gimana rasanya ya, si roti gepeng yang selalu viral ya teman-teman. Ternyata buatnya semudah itu ya. Dan insya Allah ini enak ya teman-teman. Aku mau cobain ya. Tuh, teksturnya itu dia lembut ya teman-teman, dan si unti kelapanya bersembunyi di dalam. Ini enak banget loh, terlihat ya teman-teman. Bismillah, teman-teman mau. Masya Allah, enak banget beneran teman-teman. Recommended banget menurut aku ya untuk dicobain ya. Insya Allah ini semua bisa ya buatnya. Ini gampang banget, pemula pun bisa seperti aku ya. Ini enak banget, cocok untuk ide jualan ya teman-teman. Ataupun teman ngemil ngopi atau ngeteh ya, ini cocok banget. Unti kelapanya gurih, manis, dan rotinya itu lembut ya. Ini enak banget menurut aku ya teman-teman. Cobain ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Zalfit dari awal sampai akhir video membuat cemilan jajanan pasar ya. Ini roti gepeng isian unti kelapa, enak banget, recommended banget untuk ide jualan ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.